Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian pagi ini baik. Biar pagi ini lebih semangat, kita main sedikit sebentar ya. Mainnya adalah tepuk ha, hi, hu. Ya, tepuk 1 ha, tepuk 2 hi, tepuk 3 hu. Oke, tepuk 1 ha, tepuk 2 hi, tepuk 3 hu, tepuk 3 hu, tepuk 3 hu, tepuk 2 hi. Ayo konsentrasi, ayo. Tepuk 2 3 hihu, tepuk 1 2 3 hihu, tepuk 3 2 1 terkait dengan materi ajar yang kita pelajari pada minggu ini dan minggu kemarin adalah computational thinking. Apa itu berpikir secara komputasi? Ini adalah permainan sedikit agar mencerahkan mengingat lagi materi yang sudah Bapak ajarkan minggu lalu. Siapa yang bersedia maju di komposisi? Bermain game ini? Tadi? Alat-alat? Oke, siap. Maju. Silakan tuliskan namamu mulai bermain. Ketikkan di nama panggilan. Ya. Oke, itu ada 4 elemen di komposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Mulai dari yang di komposisi ada 3 pertanyaan. Pemecahan masalah menjadi bagian yang kecil. Dipilih, urutkan. Oke, benar. Mulai lagi. Dekomposisi pecah masalah menjadi bagian kecil. Tadi sudah dikerjakan oleh teman kalian. Lanjut pengenalan pola. Silakan maju ke depan siapa yang berada tampil ke depan. Pengenalan pola. Ayo maju ke depan. Ya kamu. Masuk. Ya. Habis. Pengenalan pola itu apa? Pola yang berulang, ya, pola yang berulang. Oke, itu ada itu. Yang berikutnya apa? Ada bintang bulan. Oke, benar. Oke, kita berikan tepuk tangan. Jadi pengenalan kita tadi apa? Pola yang berulang selanjutnya akan bisa ditebak. Kita prediksi apa yang dipertanyakan buat. Oke, untuk selanjutnya abstraksi. Ya, kita lagi ke depan. Abstraksi adalah fokus pada hal yang penting. Fokus pada hal yang penting. Kita mulai. Oke. Benar. Bawah.
Apa yang paling tinggi dari komputer? Oke, tiga-tiganya dijawab dengan apa tadi abstraksi? Mengambil yang penting dari apa yang ditanyakan tadi. Oke, berikutnya algoritma. Apa itu algoritma? Langkah-langkah, ya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk ya kita mulai. Tarik kata dulu biar kelihatan. Ya, oke, di drag and drop, digeser. Karena pembuatan ada siapkan cangkir, masukkan teh, buatkan air panas, aduk dan nikmati. Urutannya mana dulu digeser, di drag and drop. Tarik yang nomor satu, misalnya mana digeser ke atas. Belum. Sempurna. Oke, mulai dari lagi. Maka meningkat tinggi. Sempurna. Ya, baca, maka mencuci tangan. Basahi tangan pakai sabun. Gosok dan sempurna. Kita beri oke, ya. Jadi algoritma tadi adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada membuat teh, ada cuci tangan, kemudian nanti gosok gigi. Masih ada lagi pertanyaan yang terkait dengan berpikir komputasional. Bapak akan menggambarkan sebuah bangun ruang. Persegi. Oke, di sini ada bangun persegi, di jalannya sudah ada bangun yang diarsir dan ada ruang yang kosong. Pertanyaannya adalah, Bapak minta kalian menggambarkan bangun ruangan di dalam kotak yang kosong dengan bangun yang identik. Sebanyak angka yang Bapak tulisnya di samping kanan kirinya. Ini angka 2, ini ada 3, di sini 4, di sini 8. Jadi buatkan gambar bangun ruang yang identik di area yang kosong yang belum diarsir. Sebanyak 2, sebanyak 3, sebanyak 4, sebanyak 8 bangun yang identik. Apa identik itu? Sama, besar, dan bentuknya. Oke, siapa yang berani masuk? Oke, silakan. Nama turun lagi. Tanggung jawab. Oke, jangan salah, bebas. Bawa yang mana dulu? Oh, yang mengambil yang nomor 3. Oke, bangun ruang yang identik di bangun yang kosong. Next, ya, ayo.
1, 2, 3, 4. Bangunnya kembali sudah sama 4, tapi apa? Belum identik. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya siapa yang mencoba? Oh, oke. Silakan. Mari kita. Yang 4 itu apa? Oh, mau dia apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih dapat di kotak nomor 4 belum terisi. Siapa? Dibetulkan. Oh, yang paling ujung. Pak. Tidak. Apa aja? Salah nggak? Pak? 1, 2, 3, 4. Bangunnya sudah 4, tapi belum identik, ya belum sama. Siapa yang mau masuk? Oh, tadi mau berbagi, sudah tahu jawabannya. Oke. Ya, 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan. Ya, jadi berpikir komputasional itu tidak harus dilakukan atau dikerjakan oleh seorang programmer atau yang membuat program, tapi bisa kita terapkan dalam apa? Kehidupan sehari-hari. Minggu lalu sudah ada tugas kelompok terkait tentang masalah di kehidupan sehari-hari untuk dipresentasikan hari ini. Oke, silakan kelompok yang sudah siap maju ke depan. Belum. Sekarang kelompok yang siap maju ke depan. Kelompoknya Philip sudah siap.
kesempatan kali ini, program kali ini mau mempresentasikan materi tentang alasan susah belajar. Komposisi 1. Identifikasi hambatan. Cari tahu apa yang paling sering terjadi kamu saat belajar. Dua, pecah materi. Jangan coba belajar semuanya sekaligus. Bagi materi menjadi bagian-bagian kecil istilahnya sehingga akan menutup pengenalan sekolah cari tahu perhatikan juga saat kamu mau belajar, apakah kamu langsung buka HP? Sadari pola ini agar kamu bisa menghindari. Aplikasi buat aturan sederhana seperti pastikan notifikasi HP saat belajar atau belajar di meja bukan di kasur. Yang kedua, buat target kecil. Mulai dengan target yang mudah dihafal. Contohnya, hari ini saya akan membaca 10 halaman buku daripada saya harus menyelesaikan 10 bab. Kalau kelima, saya akan berdasarkan buku kenalan diri meja dan sisihkan semua hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. 2. Hilangkan gangguan. Jauhkan HP dari meja atau matikan notifikasinya sebelum lalu belajar kalau kamu sedang belajar. 3. Gunakan teknik Pomodoro agar minimal selama 5 menit untuk fokus belajar. Setelah itu kamu istirahat 5 menit. 4. Mengulangi setelah kali terus belajar lebih lama sekitar 15 atau 20 menit. Mencoba beberapa kali supaya sudah bisa membantu konsistensi adalah kunci. Ya itu ada yang ingin ditanyakan tadi apa masalahnya? Susah belajar tepat waktu. Jadi ada masalah kelompok 1 ngambil temanya susah belajar tepat waktu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kelompok berikutnya.
Banyak perasaan gelisah, cemas, atau bahkan marah ketika handphone tidak bisa diakses. Yang ketiga, menghindar perbedaan aktivitas seperti berpuas, bermain, bersantai, dan interaksi sosial. Buat perubahan kecil dan bertahap seperti mematikan handphone sebelum tidur atau tidak membawanya saat makan. Kesimpulan, bermain handphone boleh asalkan tidak berlebihan dan dengan waktu ya. Ya, ada yang ditanyakan? Apa? Tadi ada istilahnya mungkin Kayak keterangan atau ini sudah on ya? Oke, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 di Masa Jurusan hasil dari tugas Fakultas Geografi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Tiara. Nama saya Tiara. Nama saya Aurata. Nama saya
bisa dibacakan lagi yang keras? Ya. Dengan demikian, berpikir komputasional adalah keterampilan yang berharga untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Tidak hanya dalam dunia teknologi, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Karena membantu pengembangan keterampilan menyelesaikan masalah, meningkatkan pemikiran logis dan analitis, serta memperkaya kita dengan keterampilan yang relevan untuk abad 21 dan masa depan yang didorong oleh teknologi. Sudah, Pak? Oke, ya itu tadi ya. Jadi berpikir komputasional itu bisa kita terapkan mulai saat ini untuk apa? Menghadapi tantangan kalian ke depan, tentunya dengan apa? Pendidikan, ya. Dengan pendidikan kalian sebagai kalian nanti untuk menghadapi tantangan yang disampaikan dari kelompok 3 ini tadi. Oke, kita berikan tepuk Oke, semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Materi pembelajaran kita pada hari ini kita ya untuk selanjutnya dipersiapkan untuk kelompok berikutnya yang belum segera dikirim via link yang sudah Bapak kirimkan, dan kita minggu depan masih lagi terkait dengan belajar berpikir komputasional dengan tugas yang baru. Bapak Haji, pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.